Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga nikmat yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, menurunkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap segala bentuk perintah Allah dan Rasul-Nya, dan kita mampu untuk menjauhi segala larangan-larangan baik yang dituangkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan. Begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memiliki semangat untuk mengamalkan apa yang diajarkannya, apa yang dicontohkannya, apa yang dibawanya, dan kelak di akhirat Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati syafaatul uzmanya Rasulullah SAW. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini, pada sesi kedua ini, kita akan membahas tentang 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Sudah kenal nama sahabat tersebut? Baik, insyaallah kita akan kaji beberapa sahabat yang bisa kita bahas sesuai dengan waktu kita. Baik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, maka kita harus pahami dulu siapa itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah sahabat Nabi, ada istilah tabi'in, ada istilah tabi'ut tabi'in, ada istilah-istilah yang lainnya. Ya. Maka dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang sahabat-sahabat Nabi, wabil khusus mereka yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Apa yang dimaksudkan dengan sahabat? Ada istilah yang paling atas adalah Rasul atau Nabi dan Rasul, ada sahabat dan selanjutnya. Apa sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Nah, sekarang saya tanya, Abu Jahal, Abu Lahab bertemu dengan Nabi enggak? Ya. Apakah dia disebut dengan sahabat? Ya. Orang yang beriman kepada Nabi, ya, namanya sahabat orang yang beriman kepada Nabi. Sekarang kalian beriman kepada Nabi enggak? Ya. Tapi disebut dengan sahabat enggak? Ya. Oh, iya. Lalu seperti apa yang disebut dengan sahabat?
Sebagaimana berjumpa dengan apa? Hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi. Sekarang saya tanya, Raja Najasyi beriman kepada Nabi enggak? Beriman kepada Nabi enggak? Jawabannya beriman ya. Tapi tidak bertemu dengan Nabi. Lantas karena dia beriman kepada Nabi, hidup di masa Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, disebut sahabat enggak? Maka yang dimaksudkan dengan sahabat adalah orang yang hidup di masa Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan beriman. Itulah namanya sahabat Nabi SAW. Ya, baik. Sahabat Nabi SAW ada dari kalangan muhajirin, ada juga dari kalangan Ansar. Sahabat Nabi SAW ada yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Itu disebut dengan muhajirin. Tapi ada enggak sahabat Nabi yang berhijrah selain ke kota Makkah? Kemana kira-kira berhijrahnya? Ke Habasyah. Selain ke Habasyah, kemana? Ke Taif. Sekarang Ustaz tanya, siapa di antara sahabat Nabi, baik laki-laki yang perempuan, yang pernah hijrah ke Habasyah? Hah? Masya Allah, ini mulai dibuyar ya, buyar. Nah, ini pentingnya namanya sejarah. Jadi ada sahabat Nabi SAW yang pernah berhijrah ke Habasyah. Di antara yang perempuannya siapa? Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Oke? Baik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Nabi SAW sangat banyak. Ya. Barometernya tadi adalah orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi SAW, ya, kemudian wafat dalam keadaan beriman. Itulah sahabat Nabi SAW, dan jumlahnya sangat banyak. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi tersebut, insya Allah nanti tentang sahabat Nabi secara umum nanti kita akan bahas di majelis yang lain, insya Allah. Karena keterbatasan waktu, di sini ada sahabat-sahabat Nabi yang memang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW janjikan dia masuk surga. Enak sekali ya. Masyaallah ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an anhu. Maka tentang sahabat-sahabat Nabi ini secara umum Allah sebutkan itu dalam surat apa? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Surat apa itu? Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang hidup di masa periode pertama Islam ini, baik itu dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah meridhoi mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-Imam Muzani rahimahullahu taala, thumma al-baqina min al-'ashrati alladhina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah wa tukhlisu li kulli rajulin minhum min al-mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam min at-taqdir thumma lisa'iri ashabi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Muzani mengatakan kemudian 10 sahabat lainnya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka bahwa mereka dijamin masuk surga. Ya. Wa nukhlisu li kulli rajulin minhum, ya, kita ringkas beberapa orang dari antara mereka minal mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita pun diperintahkan untuk mencintai mereka dengan kadar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan karena keutamaan yang ada pada diri mereka. Thumma lisairi ashabi min ba'dihim radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat yang lain
Ya, selain itu semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoinya. Artinya apa? Bukan dalam arti sahabat-sahabat yang lain juga tidak akan masuk surga. Ya, insyaallah para sahabat, apalagi dari ashabul Badar, orang yang mengikuti perang Badar, orang sahabat Nabi yang mengikuti perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Mereka ya radhiyallahu anhum wa radwan. Allah meridhoi mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Namun di antara sahabat-sahabat ini ada 10 sahabat yang sangat istimewa melebihi yang lainnya. Wa yuqalu bi fadlihim wa yadhkuruna bi mahasini af'alihim. Ya. Imam Al-Muzani menyebutkan kemudian 10 sahabat lainnya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka bahwa mereka ini adalah dijamin masuk surga. Wa numsiku anil khawdi fi ma shajara bainahum fahum khiyarul ahli al-ardi ba'da nabihim irtadahumullahu nabihi wa ja'alahum ansaran lidinihim fahum a'immatud din wa a'lamul muslimin radhiyallahu anhum wa radwan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah, ini diriwayatkan dari Zaid, dari sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Ini perhatikan, ini boleh satu persatu ditulis ya. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ashratun fil jannati. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakr fil jannah. Abu Bakar di dalam surga. Abu Bakar di surga. Wa Umar bin Khattab. Ini sudah kenal sama Abu Bakar enggak? Kenal ya? Abu Bakar kenal sama kalian enggak? Oh iya. Nanti saya tanyakan setelah ini, sejauh mana kalian kenal sama Abu Bakar? Siapa namanya Abu Bakar? Siapa nama orang tuanya? Sama nama ibunya? Kapan dia lahir? Nah, sudah kenal belum? Sudah kenal biografi Abu Bakar belum? Insyaallah kita akan bahas satu persatu ya. Baik. Ashratun fil jannati. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Abu Bakar fil jannah. Nabi menyebutkan Abu Bakar di dalam surga. Wa Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab fil jannah. Wa Uthman wa Ali. Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa Zubair. Kenal Zubair? Az-Zubair bin Al-Awwam, Ibn Al-Awwam bin Al-Awwam bahasa Indonesia. Baik. Wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah. Wa Talha bin Ubaidillah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Sa'id bin Zaid. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Sudah 10 ya? Oh iya. Sudah cukup 10 ya? Oh iya. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang kedua? Umar. Urutan. Abu Bakar fil jannah. Wa Umar fil jannah. Kemudian yang ketiga? Utsman fil jannah. Yang ketiga? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima?
Talha ya, bin Ubaidillah. Yang kelima Zubair bin Al-Awwam. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan Sa'id bin Zaid. Yang kesepuluh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Masya Allah. Jadi 10 sahabat Nabi SAW ini bukan sahabat yang kaleng-kaleng ya, tapi mereka ini adalah para pendahulu. Mereka ini adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam, kemudian mereka memiliki kontribusi yang sangat besar dalam memperjuangkan Islam. Bukan seperti kita yang mewariskan Islam itu dari keturunan kita, dari ayah dan ibu kita, dari kakek dan nenek kita. Tapi mereka adalah para pendahulu yang memiliki jasa yang begitu besar terhadap Islam. Yang kalau kita meneliti akan perjuangan mereka satu persatu, masya Allah ya. Ini ada, nanti bisa jadi referensi kalian untuk membaca tentang biografi 100 sahabat Nabi SAW. Itu bisa beli bukunya ya, agak tebal begini. Ada yang versi Indonesia, ada versi yang Arabnya. Kalau untuk menambah ini silakan untuk memiliki kitab tersebut ya. 100 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang dijadikan masuk surga 4 yang pertama, mereka adalah Khulafaur Rasyidah atau ya, Khalifah Rasyidah yang disebutkan 4. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Semua mereka memiliki keutamaan masing-masing. Semua mereka memiliki kelebihan masing-masing. Ya. Sehingga 4 khalifah inilah yang datang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan khalifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Baik, sedikit kita akan jelaskan tentang biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, yang pertama adalah Abu Bakar. Kenal Abu Bakar tadi? Siapa yang kenal Abu Bakar? Mungkin pernah dengar ya, tapi tidak mengenal secara dalam. Siapa Abu Bakar? Namanya siapa Abu Bakar? Namanya Abdullah. Ya. Jadi Abu Bakar itu apa namanya? Kenapa dipanggil Abu Bakar? Kenapa dipanggil Abu Bakar? Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taymi. Itulah nama beliau radhiyallahu anhu. Ada yang bisa ulang namanya? Ada yang bisa ulang namanya? Hah? Ada yang bisa ulang namanya? Beliau namanya adalah Abu Bakar. Namanya adalah Abdullah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taymi. Coba ulang ya Pak. Satu orang.
keras suaranya. Oh iya, silakan dulu. Ente Sahibun Nazar, anta lombok ya Allah, anta ya Allah. Abu Bakar wa Abdullah, anta ya akhi. Nah, Uskutu jami'an. Ismu syabab Allah. Abdullah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin bin Murrah bin Ka'ab bin Ubay al-Quraisy at-Tayyib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian Abu Bakar atau Abu Bakar ini atau Abdullah ini, beliau memiliki kunyah. Apa kunyah? Panggilan. Nama ente apa, Umar? Umar ya? Nama lengkapnya? Ahmad Khairul Umam. Panggilannya apa? Ya, panggilannya apa? Terserah ya. Oh iya. Kalau nama aslinya tadi Abu Bakar adalah Abdullah dan selanjutnya beliau memiliki nama kunyah atau panggilan. Panggilannya adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Antum kalau mau punya panggilan kunyah juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah ya. Namanya Hendrawan Zulkarnain, panggilannya Jais gitu kan. Nah, oh iya. Kemudian beliau memiliki lakop. Apa lakop? Ah, tadi kunyah itu panggilan. Sekarang lakop apa lakop? Julukannya. Ya. Lakop itu adalah julukan. Beliau dijuluki dengan dua julukan. Yang pertama adalah As-Siddiq. As-Siddiq. Yang kedua adalah Al-Atiq. Atiq. A ta ya ain, fa ta ya sama qaf. Atiq. Beliau punya nama kunyah dua ya. Yang pertama adalah As-Siddiq, yang kedua adalah Al-Atiq. Baik. Kenapa disebut Al-Atiq? Karena rupawan. Beliau itu dalam sebutkan tampan orangnya. Ya, tampan. Ada yang disebutkan Atiq karena bapaknya apa? Bapaknya siapa? Beliau adalah orang yang sangat dermawan dan membebaskan sampai puluhan budak. Ada 70 budak yang diselamatkan. Ya, di antaranya siapa? Bilal bin Rabah. Selain itu apa? Amir bin Fuhairah. Dia juga yang Abu Bakar As-Siddiq juga yang membebaskan, yang membelinya dari tuannya, kemudian dibebaskan dari perbudakan. Ya. Baik, ada dalam riwayat lain disebutkan dulu ibunda daripada Abu Bakar As-Siddiq ini beberapa kali hamil. Qadarullah, ketika hamil pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, kandungannya terus gugur atau meninggal anaknya. Kemudian setelah beberapa lama mengandung kembali, ya, ibunya ini berdoa kepada Allah, Allahumma inna hadza atiquka minal mauti fahabhu li. Ya Allah, jika anak ini engkau bebaskan dari maut, maka hadiahkanlah kepadaku. Ini kata ibunya. Maka saat itu apa? Dengan izin Allah, Abu Bakar As-Siddiq lahir. Maka disebutlah Abu Bakar itu Al-Atiq. Kemudian disebutkan As-Siddiq. Kita sebutkan kenapa Abu Bakar selalu di belakang namanya itu As-Siddiq. Ya. As-Siddiq. Sama kayak penghafal Quran itu biasa ditaruh di belakangnya Al-Hafiz. Ustadz Syarifuddin Akbara SAG Al-Hafiz. Itu hafal Quran nanti ya. Masya Allah. Abu Bakar punya ya itu, tapi itu bukan gelar ya. Itu nama lakop yang langsung Nabi SAW sematkan kepadanya. Ya, yaitu As-Siddiq. Kenapa diberikan oleh Nabi SAW lakop As-Siddiq? Ada yang tahu?
Salah satu angkat satu biar Ustaz. Nah, iya. Yang di belakang. Karena kejadian percaya terhadap kejadian Isra dan Mi'raj. Yang lain ada? Ada yang lain nggak? Oh iya, silakan. Karena Abu Bakar As-Siddiq membenarkan seluruh apa yang Nabi SAW katakan. Baik, ada yang lain? Masya Allah, jawabannya semua benar. Masya Allah. Baik, 2 jawaban benar. Ada yang lain? Ada tambahan? Tidak ada ya? Siapa? Pura-pura garuk angkat tangan begitu. Angkat tangan saja, jangan malu-malu. Zufar, anta Zufar, ya Allah. Ada jawaban yang lain? Baik. Abu Bakar As-Siddiq diberikan laqab yaitu As-Siddiq karena beliau membenarkan kabar dari Nabi SAW. Tak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan Nabi SAW beliau sangkal. Tak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan Nabi SAW beliau bantah. Kecuali semua apa yang dikatakan oleh Nabi SAW beliau benarkan, termasuk ya kejadian yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang bahwasanya beliau telah melakukan perjalanan yaitu Isra dan Mi'raj yang Allah abadikan di dalam surah Al-Isra ayat pertama pada juz 15 dalam Al-Quran. Benar nggak? Maka Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi. Jadi yang mana Abu Bakar As-Siddiq mempercayakan akan hari ini. Ketika di pagi harinya orang-orang Quraisy saat itu mereka berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Mereka mendapatkan kabar Nabi itu melakukan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Maka orang-orang Quraisy saling bertanya antara satu dengan yang lainnya akan hal itu. Mana mungkin perjalanan dari dari Mekah ke negeri Syam itu saja membutuhkan waktu berhari-hari ketika mereka pergi ke Syam itu untuk berdagang. Oh iya. Ya, Masjid Aqsa itu di mana? Palestina itu termasuk wilayah apa? Wilayah Syam. Wilayah Syam itu apa aja? Satu, Palestina. Kedua, Yordania. Ketiga, Libanon, Lubnan. Yang keempat, Suria. Jadi 4 ya. Jadi negeri Syam itu mencakup Palestina, Yordania, Libanon, dan Suria. Kalau Yaman beda lagi. Tapi itu ada doa Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Yamanina wa fi Syamina. Wahai Allah, turunkanlah keberkahan di negeri Yaman dan negeri Syam. Maka orang-orang Quraisy ketika mendengar Nabi SAW melakukan Isra dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dalam satu malam, mereka tetap percaya. Mana mungkin? Sedangkan ketika itu kendaraan yang paling canggih adalah kendaraan unta atau kuda. Mereka berdagang ke negeri Syam, berjalan dari tanah Jazirah Arab itu sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ini kok Muhammad ini katanya menghayal ini, mimpi Muhammad ini katanya. Ya, berjalan ke negeri Syam cuma satu malam. Belum juga nanti Isra'nya ke Sidratul Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Tapi apa jawaban? Ya, kemudian mereka bertanya kepada Abu
kepada Abu Bakar. Orang-orang kafir musyrik Mekah ini bertanya kepada Abu Bakar. Apa katanya mereka? Teman kamu itu, yaitu Muhammad, ngaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam. Ya. Baik. Apa jawaban dahsyat yang dijawab sebagai jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ya, tidak mengatakan menolak, tapi menjawab dengan jawaban yang sangat yakin. In kana qala faqad shadaqa. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan jika itu benar perkataan Muhammad, maka sungguh itu adalah kebenaran. Artinya apa? Kalau seandainya cerita itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah cerita yang benar. Artinya apa? Ia membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun hal itu keluar dari nalar manusia. Saat itu belum ada tercipta apa? Jet, belum tercipta pesawat, belum ada kendaraan yang sangat canggih sebagaimana hari ini. Namun Nabi Muhammad Namun apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu diyakini 100% oleh sahabat mulia Abu Bakar. Selama apa yang keluar dari lisan Muhammad, maka itu adalah kebenaran. Karena Abu Bakar itu telah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang aman, orang yang amanah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan ya, beliau radhiyallahu anhu sebagai As-Siddiq di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ayat 33. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 33. Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Ya, dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan yang membenarkannya, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dua disebutkan di sini ya. Orang yang membawa kebenaran, jadi siapa tadi? Orang yang membawa kebenaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Kebenarannya dari siapa? Dari Allah. Berupa apa yang disampaikan? Wahyu. Siapa yang menyampaikan wahyu? Jibril alaihissalam. Kemudian orang yang mendengarkan kebenaran tersebut, yang membenarkannya siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Maka di dalam tafsir menyebutkan, ya, ulama menyebutkan walladzi jaa'a bis-sidqi, yaitu adalah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membawa kebenaran. Kemudian wasaddaqa bihi, orang yang mempercayai kebenaran tersebut meskipun kalau ditimbang dengan nalar, dengan logika itu tidak masuk akal. Siapa yang disebutkan dalam ayat ini yang maksudnya? Abu Bakar As-Siddiq. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah, beliau dijuluki As-Siddiq karena beliau lelaki pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi. Ya, beliau adalah orang yang pertama beriman dari kalangan siapa? Ya, pemuda seusianya. Ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang laki-laki yang pertama kali masuk Islam siapa? Yang anak-anak Ali bin Abi Thalib. Yang dari kalangan budak Zahid. Dari kalangan perempuan Khadijah Al-Kubra. Insyaallah nanti ada kesempatan kita bahas tentang ya keistimewaan ummahatul mukminin, ya, keistimewaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah dan istri-istri Nabi yang lainnya. Baik. Kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan. Nabi pernah mendaki Gunung Uhud. Gunung Uhud di mana ini? Gunung Uhud di mana? Di Mekah, di Yaman, atau di Syam? Gunung Uhud ini di mana? Di Mekah, di Syam, atau di Yaman? Di mana?
Di Arab. Arabnya mana? Arab maklum. Baik. Gunung Uhud itu ada di Madinah. Madinah itu di mana? Baik. Satu ketika Nabi SAW mendaki Gunung Uhud. Ya, saat itu Nabi juga mendaki wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar, begitu pula bersama Umar wa Utsman, kemudian Utsman. Farajafa bihim, maka Gunung Uhud ketika itu adalah berguncang getar gitu. Berguncang. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Uthbut Uhudin. Ya. Apa namanya? Diamlah, wahai Gunung Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidan. Sungguhnya lagi di atas engkau ini sekarang ada seorang nabi. Siapa di sini? Muhammad. Ya. Wa sadiq. Siapa sadiq? Abu Bakar As-Siddiq. Wa syahidan, dan dua orang yang syahid siapa? Umar dan Utsman. Nanti di biografi Umar dan Utsman nanti proses wafatnya keduanya mati syahid. Di antaranya apa? Umar dan Utsman ya wafat dalam keadaan sholat. Di antaranya Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Ya, oh iya. Maka yang ingin kita garis bawahi di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyematkan nama As-Siddiq itu kepada Abu Bakar, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bukit Uhud ketika mereka mendaki Gunung Uhud. Ia mengatakan, wahai Uhud, ya diamlah, wahai Uhud, diamlah, artinya jangan bergetar, jangan goyang. Sesungguhnya di atasmu saat ini adalah ada Nabi, yaitu Nabi Muhammad, ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab dan Utsman, dan mereka nanti akan syahid. Yang garis bawah di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq disematkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya atau lakopnya atau julukannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini lahir di mana? Katanya kenal Abu Bakar. Jangan kamu bukan kamar Abu Bakar, bukan. Abu Bakar itu namanya dari Abdullah ya. Baik, lahirnya di mana? Lahirnya di mana? Lahir di Makkah. Ada nyebut India. Lahirnya di Makkah. 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Berarti yang mana lebih tua, Rasul atau Abu Bakar? Kalau Rasul lahirnya tahun gajah. Tanggal berapa? 12. Khilaf ulama ya. Yang penting situ ada tahun gajahnya ya. Tahun gajah itu saat apa atau kenapa diberikan tahun gajah? Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena saat itu raja siapa? Raja Abraham. Raja Abraham menyerang Ka'bah. Kenapa menyerang Ka'bah? Raja Abraham yang kalian maksud itu tinggalnya di mana? Negeri Syam. Ikhtilaf ulama ya. Kalau Raja Abbasah itu tinggalnya di mana? Selisih ulama. Ada yang katakan Ethiopia, ada yang katakan di mana? Nah ini butuh nama sejarah ya. Butuh sejarah. Kalian baca di sejarah. Penting sekali sejarah, membuat orang lebih bijak. Baik. Nanti kita bahas itu, nanti melebar kemana-mana kita bahas. Baik, berarti apa? Abu Bakar ini lebih muda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir itu, ya, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Pada tahun gajah itu dimaksudkan adalah Raja Abraham saat itu menyerang ya Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah, sehingga Allah abadikan
di dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil atau apa bunyinya? Tarmihim bihijaratin min faj'alahum kasrin. Itu surat apa itu? Oh iya. Ya, surat Al-Fil. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita falyabudu rabb hadzal bait. Dan selanjutnya insyaallah dhabit kalau ilah ya. Apalagi kulhu sama al-kautsar paling dhabit hafalannya. Karena andalan yang dibaca ketika sholat sendiri. Baik. Ya. Jadi Abu Bakar itu lebih muda dari Nabi SAW 2 tahun 6 bulan dari Nabi. Jadi Nabi SAW usianya sudah 2 tahun 6 bulan baru lahir Abu Bakar. Baik. Tahu nggak ciri fisik Abu Bakar? Siapa? Jangan sibuk dengan ini. Biasakan kalau ada yang berbicara di depan, jangan perhatikan ke depan, jangan sibuk dengan bercanda dan sebagainya. Yang lain semuanya perhatikan. Baik. Tahu nggak ciri fisik Abu Bakar? Tahu nggak ciri fisik Abu Bakar? Katanya kenal Abu Bakar. Baik, makanya ini wajib kalian ini nanti baca atau beli buku 100 sahabat-sahabat Nabi. Situ dijelaskan dari awal sampai terakhir, dari awal hidupnya, masuk Islamnya, berjuangnya sampai para sahabat wafat radhiyallahu anhum dijelaskan dalam kitab itu. Ya, baik. Maka salah satu ciri fisik Abu Bakar, beliau adalah berkulit putih. Ya. Berkulit putih, bersih. Ini ciri fisiknya. Ya. Kemudian bertubuh kurus. Yang pertama ada putih ya, kulit putih ada kan? Ada ya. Kemudian tubuhnya kurus. Ada tubuhnya kurus? Oh iya. Setelah itu rambutnya lebat, tebal rambutnya. Ya. Bukan gundul ya. Ada gundul di sini? Mana gundul? Enggak ada ya? Oh iya. Rambutnya lebat. Kemudian tampak kurus wajahnya. Badannya agak kurus, badannya masa besar gitu. Kepalanya masa besar. Apa wajahnya? Ya, jadi kurus wajahnya. Dahinya muncul. Maksudnya dahinya muncul gimana? Ya. Dan beliau sering menggunakan henna dan khatam. Atau di mana digunakan henna-nya? Baik. Ini adalah ciri-ciri fisik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oh iya, Ustaz, singkat-singkat saja ini. Adapun jasa-jasa besar ya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama adalah jasa yang paling besar adalah beliau radhiyallahu anhu orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan pemuda, di kalangan orang yang sepentaraan Rasulullah SAW. Beliaulah orang yang pertama masuk Islam. Di saat orang-orang Quraisy pada saat itu mendustakan risalah Nabi, di saat ketika itu orang-orang kafir musyrik Makkah mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka Abu Bakar orang yang pertama kali yang mengatakan amantu billahi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beliau yang pertama. Yang kedua, beliau hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hijrahnya Nabi SAW kemana? Ke Madinah, dari kota Makkah dan ke kota Madinah. Baik. Untuk sejarah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu Nabi telah berdakwah di kota Makkah selama berapa belas tahun? 11. Selama 12
Jadi Nabi berdakwah di kota Mekah berapa belas tahun? Jangan terpakkan, ini bukan ujian nasional ya. A 11, B 10, C 9, D 13, bukan. Jawab saja. Oh iya. 13. Jadi Nabi berdakwah di Makkah itu selama 13 tahun. Dakwah tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tauhid. Ya, tentang tauhid selama 13 tahun. Kalau di Madinah berapa tahun dakwahnya? 10 tahun. Jadi pasca Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, dakwah beliau selama 23 tahun. Oh iya. Maka ya, Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi SAW beliau hijrah ke kota Madinah. Maka disitulah terjadi kejadian-kejadian besar ketika Nabi akan berhijrah. Salah satunya orang-orang Quraisy Makkah, pembesar-pembesarnya membuat sayembara, yang mana sayembaranya itu adalah disebutkan siapa saja di antara pemuda-pemuda Quraisy yang mengikuti sayembara dan mereka berhasil menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, mereka akan diberikan hadiah apa? Siapa itu? Usah sembarangan. Siapa itu? Silakan. Oh iya. Yang benar berusaha. Yang di depan sini. Di depan sini. Oh iya. Siapa saja yang bisa di antara mereka menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka mereka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Maka pada malam hari itulah Nabi Muhammad SAW ya, memanggil Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupu Nabi SAW sekaligus menjadi menantu Nabi SAW. Karena Ali bin Abi Thalib itu anak dari pamannya Nabi, namanya Abu Thalib. Jadi Nabi SAW itu ya anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya beberapa anak, di antaranya Nabi punya bapak namanya Abdullah, punya saudara namanya Abu Thalib, punya saudara namanya Hamzah, punya saudara namanya Ja'far, punya saudara namanya Abbas, punya saudara namanya Sofiyah dan lain sebagainya. Hafal nggak ini? Insya Allah tidak hafal. Nah, ketika itu Nabi SAW malam beliau akan merencanakan hijrah atas bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya, ya, tidur di tempat biasa Nabi SAW tidur. Ini berat ini. Kira-kira kalau ada orang yang terancam nyawanya, terancam jiwanya, kemudian kamu diminta untuk menggantikan posisinya, kira-kira mau nggak? Berat sekali. Namun ya, Ali bin Abi Thalib menyanggupi hal tersebut karena mengganti posisi Nabi SAW di saat itu adalah sangat mulia, bukan main-main. Ini Nabi yang memintanya, utusan Allah memintanya. Maka Ali bin Abi Thalib tidak ada kata lain yang keluar dari lisannya apa? Sami'na wa ata'na. Kalau kita apa? Sami'na wa pikir, sami'na wa kenapa, sami'na wa bagaimana. Tapi Ali bin Abi Thalib kuat sekali. Maka apa yang disyaratkan oleh Nabi SAW, ia siap untuk menjalankannya. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW pada malam harinya keluar dari rumahnya dan tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, sedangkan di sekeliling rumahnya sudah
dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy. Nabi mengambil segenggam pasir, melemparkan ke hadapannya. Kemudian itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Yasin. Apa bunyinya? Min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Apa awalnya? Ya Allah, awalnya apa? Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim. Terus, nah, maka saat itu mereka yang mengelilingi, mengepung Nabi SAW, rumahnya tertidur, pulas semuanya. Sehingga Nabi melewati mereka dan Nabi langsung ke rumah Umar bin Khattab dan mengajaknya untuk berhijrah. Ya, berhijrah. Saat itulah Nabi mengajak Umar bin Khattab untuk berhijrah dan transit sejenak selama 3 hari, namanya di Jabal Thur, di selatan di selatan Makkah. Ya. Ternyata Abu Bakar ini adalah teman hijrahnya Nabi SAW. 3 hari beliau itu di Jabal Thur. Maka hari pertama, kedua, ketiga, ya, para orang-orang yang ikut sayembara tersebut, ya, mereka berkumpul untuk mencari Nabi. Seluruh jalan akses keluar dari Mekah, ya, mereka sasar semua. Ya, namun Gua Thur itu posisinya ada di selatan kota Mekah, jalan yang jarang sekali dilalui oleh manusia menuju ke Madinah. Ya. Maka saat itu mereka mencari sampai mereka ke Gua Thur. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ya, seandainya mereka itu berdiri di depan mulut Gua Thur itu, pintu Gua Thur. Kalau seandainya mereka menundukkan kepalanya sedikit, maka akan terlihat di situ ada Abu Bakar sedang selonjoran, kemudian di paha Abu Bakar ada kepala Nabi SAW. Namun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak menemui Nabi SAW dan Abu Bakar di dalam Gua Thur. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Keduanya itu sedang di dalam gua, ya. Maka salah satu di antara mereka itu Nabi Muhammad mengatakan, jangan khawatir, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah kisah sedikit sejarahnya Nabi SAW memulai hijrah dari kota Makkah, ya, ke Madinah. Kemudian di hari berikutnya, hari keempat, Nabi SAW bersama Abu Bakar itu hijrah ke Madinah yang dituntun oleh salah satu orangnya Yahudi yang bisa dipercaya. Kemudian jasa beliau diantaranya adalah ketegaran beliau ketika hari wafatnya Nabi SAW. Ini ada ungkapan Abu Bakar yang sangat fenomenal sekali ketika wafat Nabi. Di tengah para sahabat-sahabat yang lain, kaum muslimin yang lain sudah mulai lemah karena wafat Nabi SAW. Maka disitulah tegar berdiri Abu Bakar As-Siddiq untuk memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada sahabat-sahabatnya. Ya, ia mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, sesungguhnya Nabi kita itu telah wafat, tetapi Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad SAW tidak akan wafat. Maka sahabat lain mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah, satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, sebelum terjadi hijrah, beliau juga, ini yang saya sebutkan tadi, telah membebaskan 70 orang yang disiksa oleh orang-orang kafir, ya, karena alasan mereka bertauhid. Ya, di antaranya adalah Bilal bin Rabah, kemudian Amir bin Fahirah. Amir bin Fahirah ini menjadi pembantunya Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang melayani Abu Bakar As-Siddiq, termasuk di dalam gua tadi. Beliau ini yang menggembala kambing-kambing Abu Bakar, yang setiap pagi dan sore beliau mengantarkan susu untuk Abu Bakar dan Nabi di dalam gua. Baik. Kemudian Zunairah, kemudian Al-Hindiyah dan anaknya,
budaknya Bani Mu'ammal dan Ummu Ubais dan sebagainya. Kemudian salah satu jasanya yang terbesar ialah ketika menjadi Khalifah Rashidah atau Khalifah Nabi SAW, pengganti Nabi. Setelah Nabi wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh para sahabat di komplek Bani Saqifah di dekat Masjid Nabi SAW untuk menggantikan posisi Nabi. Baru setelah itu Nabi SAW dikuburkan setelah 3 hari menunggu pengganti pemimpin Nabi SAW, yang saat itu diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Nah, ini sebenarnya kita akan bahas 10 sahabat Nabi ya. Sudah kita jelaskan, tapi untuk rinciannya mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Abu Bakar saja belum selesai ya, sudah mau habis waktunya. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ya, masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq terjadilah namanya permurtadan besar-besaran. Banyak tokoh-tokoh munafik dan pengikut-pengikutnya meninggalkan syariat Islam. Mereka tidak mau sholat lagi, tidak mau zakat lagi, sampai ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu geram dengan mereka. Ya, maka ya pada saat itu diceritakan di dalam sebuah riwayat, lamma tufiyan Nabi SAW wastukhlifa Abu Bakar, ketika Nabi SAW wafat dan kepemimpinan Nabi digantikan oleh Abu Bakar, wa kafara man kafara minal Arab. Saat itulah ya, terjadi apa? Orang-orang Arab itu kufur, kembali lagi kepada syariat mereka atau agama mereka sebelumnya. Yang dulunya ia beriman kepada Nabi, ia sholat, ia zakat, ia mengeluarkan hak, mengeluarkan kewajiban yang mereka harus keluarkan. Tapi ketika masa Abu Bakar, mereka kufur. Qala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah usima minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana cara engkau mengatasi, memerangi orang-orang yang di masa Nabi SAW mereka beriman kepada Nabi, yang mana Nabi SAW menyebutkan, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian kalau mereka telah mengucapkan syahadat, maka haram baginya ya, bagi kita harus menjaga akan kehormatannya, akan hartanya, akan jiwanya, bahkan darahnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sementara mereka hari ini murtad, meninggalkan agama Muhammad, mereka tidak lagi melakukan syariat sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar saat itu dengan tegas ya mengatakan, wallah, demi Allah, la'aqtulanna man farraqa bainas salati waz zakat. Aku akan memerangi orang yang meninggalkan salat dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Fa inna zakat haqqul mal, karena sesungguhnya zakat itu adalah hak dari harta yang harus dikeluarkan. Wallah law mana'uni anaqan kanu yudunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah SAW, akan ku perangi dia dengan tanganku. Luar biasa. Ini tegas Abu Bakar. Ya. Sebagaimana kalau kita ketahui, yang paling tegas adalah Umar bin Khattab, yang paling keras itu Umar bin Khattab. Tapi dalam masalah ini Abu Bakar tidak kalah kerasnya. Ya, tidak kalah kerasnya, tidak kalah tegasnya. Maka begitu tegasnya Umar bin Khattab, ya, begitu tegas dan kerasnya sikap beliau, yaitu
Abu Bakar, sampai-sampai para ulama mengatakan nasrullahul Islam bi Abi Bakar yaumar riddati wa bi Ahmad yaumar fitnah. Allah menolong Islam ya melalui tangan Abu Bakar ketika saat itu banyak orang yang murtad, dan Allah menolong Islam di tangan Ahmad bin Hanbal saat itu terjadinya fitnah. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membicarakan tentang Umar, Masya Allah sangat panjang sekali akan hal ini. Abu Bakar ya, kalau kita bicara tentang Abu Bakar panjang sekali, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saat ini sudah hampir jam 11, waktunya kita untuk tanya jawab ya. Ustaz berikan waktu, tafadhol. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Ya, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang berzakat saat itu. Di antaranya apa? Ada namanya Musailamah al-Kadzdzab. Kalau kadzabun itu dusta, kalau kadzabun pendus sangat, itu kerjaannya bohong terus. Di antaranya Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian beliau mengarahkan pasukan untuk menaklukkan Syam, menaklukkan negeri Syam. Di antara negeri Syam tadi ada apa? Di antaranya Palestina, kemudian Yordania, kemudian Lebanon, kemudian Suriah. Sebagaimana hal itu yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak melakukan ekspansi, melakukan futuhat, ya, pembebasan. Di antaranya pembebasan negeri Syam. Kemudian Abu Bakar juga di masanya beliau mengumpulkan Al-Quran. Beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Quran sudah ditulis, ya. Namun pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penulisan Al-Quran tersebut ya ditulis ya tidak menjadi satu mushaf. Tempatnya berbeda-beda, di waraqat, di pelepah daun dan lain sebagainya. Namun kebanyakan di masa Nabi para sahabat itu menghafal Al-Quran. Maka metode menjaga Quran kedua, yang pertama adalah bil hifzi dengan menghafal. Yang kedua adalah bil kitabah dengan tulisan. Yang mana tulisan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar dilanjutkan di masa Umar dan dilengkapi di masa Utsman bin Affan. Dan itulah yang kita kenal, Quran yang kita baca sekarang adalah mushaf Rasul Utsmani. Namun itu telah dimulai di masa Nabi, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian ya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian setelah itu dilengkapi dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Kemudian Abu Bakar adalah orang yang bijaksana, ya. Beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Keutamaannya banyak sekali. Di antaranya Abu Bakar adalah manusia yang terbaik ya setelah Nabi SAW. Hadisnya, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zaman Nabi SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa? Anak Umar. Putranya Umar bin Khattab. Maka ketika disebutkan Ibnu Umar, maka sebutlah radhiyallahu anhum wa radu an. Ibnu Umar bercerita, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah memilih orang-orang yang terbaik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa nukhayyiru Abu Bakar. Maka kami milih manusia yang paling baik. Yang pertama Abu Bakar, thumma Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab, thumma Utsman, kemudian Utsman, kemudian yang lainnya radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian keutamaan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya di gua ketika dikejar oleh kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 40, Tsaniyasnain, salah satu dari dua orang, idhuma fil ghar, ketika mereka di dalam gua apa namanya tadi? Gua Tur, ya. Kalau tempat tadi bertahanus buah Hiro namanya buah Hiro ada di gunung apa namanya? Jabal Nur, ya.
Jabal Nur. Semoga kalian bisa menikmati indahnya Jabal Sur dan Jabal Nur. Amin insyaallah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Baik, kemudian keutamaan Abu Bakar yang selanjutnya adalah ya, ketika kaum muslimin hendak berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya, masya Allah. Menyumbangkan seluruh hartanya. Jadi luar biasa beliau ini. Dan beliau ini menjadi khalifah yang pertama. Ya, banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, banyak keutamaan-keutamaan lain Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah 9 sahabat yang dijanjikan masuk surga yang lainnya nanti kita akan bahas di waktu-waktu yang lain. Sekiranya Ustaz cukupkan sampai sini tentang satu di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, yaitu Abu Bakar. Dan kisah Abu Bakar ini juga banyak yang kita skip ya, banyak kita ini karena keterbatasan waktu. Insyaallah nanti kita akan review ulang kembali. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.